Bismillahirrahmanirrahim. Ahlul Bait Indonesia sebagai ormas didirikan karena 3 hal yang mendasarinya. Pertama, masyarakat Syiah di Indonesia meyakini bahwa mereka adalah bahagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya untuk memberi kontribusi yang positif dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang jaya, bangsa Indonesia yang bermartabat, bangsa Indonesia yang berbudaya dengan nilai-nilai agama yang dibenarkan berada di negeri ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Ini disadari bahwa masyarakat Muslim Syiah di Indonesia adalah masyarakat yang tidak bisa dipisahkan oleh sejarah keagamaan, khususnya Islam di Indonesia. Karena itu ada kesadaran yang sangat kuat bagi kami masyarakat Muslim Syiah di Indonesia untuk mengorganisir diri dalam rangka menghimpun potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat Muslim Syiah demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan manusia Indonesia yang dibangun untuk manusia Indonesia seutuhnya. Kira-kira dalam agama Islam doktrinnya adalah insan kamil, manusia yang betul-betul utuh, manusia yang betul-betul mencapai martabat sebagai manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Syiah meyakini punya kesempatan untuk berbuat dan memberi kontribusi positif untuk itu. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, organisasi Ahlul Bait Indonesia didirikan karena melihat bahwa perkembangan pemikiran keagamaan di Indonesia, termasuk diantaranya pemikiran Islam Syiah, begitu diminati oleh masyarakat Islam Indonesia pada khususnya dan bangsa Indonesia secara umum. Karena itu perlu ada satu lembaga yang bisa meregulasi kehendak bangsa ini, kehendak masyarakat Muslim di dalam mencermati, memahami lebih dalam tentang pesan-pesan agama yang datang dalam tradisi Islam Syiah yang sudah ada sejak dari awal Islam hingga saat sekarang ini. Yang ketiga, perkembangan masyarakat Islam dari Aceh sampai Papua membutuhkan satu pola koordinasi, satu pola konsolidasi yang dihajatkan dengan proses koordinasi dan konsolidasi ini bisa membantu keberadaan masyarakat Syiah di tengah-tengah bangsa ini untuk menjalin persatuan, menjalin kebersamaan, menjalin ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watoniyah. Dua bentuk ini adalah perintah agama Allah Subhanahu wa taala yang diyakini oleh muslimin Syiah di Indonesia. Karena itu kami kemudian dengan seluruh masyarakat Islam Syiah yang ada dari Aceh sampai Papua duduk merembukkan dan menyepakati untuk mendirikan ormas Ahlul Bait Indonesia dengan harapan yang sangat besar melalui ormas ini kita menjalin tali silaturahmi, kita menjalin tali ukhuwah Islamiyah yang kuat, kita menjalin tali ukhuwah watoniyah yang ideal demi kejayaan bangsa ini yang umat Islam terbesar penduduknya di negeri ini. Kira-kira kalau saya mau kasih analogi itu ya, lembaga-lembaga atau ormas yang ada dalam tubuh masyarakat Syiah di Indonesia ini kira-kira ingin saling melengkapi. Seperti seekor burung ingin melengkapi lembar-lembar sayapnya agar kepak sayapnya itu semakin indah, semakin cantik. Dan dengan itu insya Allah melahirkan sebuah dinamika yang ideal untuk kepentingan bangsa ini.
kami percaya bahwa di masyarakat manapun, khususnya tradisi itu tumbuh di dalam masyarakat Muslim Syiah, bahwa eksplorasi terhadap nilai-nilai agama itu sangat terbuka. Sehingga setiap individu memungkinkan menemukan nilai-nilai yang tidak ditemukan oleh nilai yang lainnya, untuk kemudian diinteraksikan, sehingga menemukan kira-kira satu konklusi baru, satu konklusi yang cukup signifikan untuk memajukan dakwah Islam, khususnya dakwah mazhab Ahlul Bait Indonesia ini, dan tentu dihajatkan untuk membangun bangsa ini. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa selalu di dalam perbedaan itu selalu ada isu yang ditumbuhkan demi memperbesar jurang pemisah antara dua kutub yang berbeda. Itu keniscayaan dalam kehidupan sosial. Tetapi keniscayaan ini tidak boleh dibiarkan, karena membangun jurang pemisah antara komunitas masyarakat dengan dasar apapun, kalau itu diperbesar, ini bisa berujung pada kehancuran masyarakat itu. Kami masyarakat Muslim Syiah melalui Ormas Ahlul Bait Indonesia meyakini bahwa cara seperti itu tidak tepat. Karena kami percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan prinsip-prinsip kesatuan, prinsip-prinsip cinta kasih. Filosofi penciptaan alam semesta ini adalah cinta. Dan karena itu adalah filosofinya dalam keyakinan kami, maka semestinya setiap anak manusia di dunia ini harus menghidupkan, mendominankan unsur-unsur saling mencintai itu sebagai perekat jurang pemisah antara satu dengan yang lainnya. Sejumlah instrumen agama di dalam Islam yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yang ditunjukkan oleh hadis Nabi, sangat-sangat patut untuk dijadikan sebagai instrumen di dalam merekatkan jurang pemisah antara umat Islam. Dan kami Muslimin Syiah sangat patuh dengan instrumen itu. Misalnya, silaturahmi. Silaturahmi itu adalah pesan agama yang sangat ideal, yang bisa meretas, yang bisa memutus jurang pemisah yang lebar antara satu komunitas, satu kelompok tertentu dengan kelompok yang lainnya. Silaturahmi ini memutus jurang pemisah antara satu dengan yang lainnya. Dan kami melakukan silaturahmi dengan seluruh komponen masyarakat di negeri ini. Tidak hanya terhadap sesama muslim, tapi terhadap sesama anak bangsa. Pertama, yang kedua, Islam menganjurkan agar kita menyampaikan diri kita apa adanya kepada yang lain. Dalam pesan-pesan agama, pesan Al-Quran, kita disuruh untuk melakukan diskusi-diskusi intensif. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusi itu prinsip dasarnya adalah kebaikan-kebaikan, mengedepankan upaya perbaikan ahsan di antara sama manusia. Sehingga yang kita serap dalam hubungan kita dengan kelompok manapun bukan pada permasalahan kesalahannya dalam pandangan kita, tapi kebenarannya, kebaikannya, nilai-nilai positif yang disampaikan dan yang dimiliki oleh kelompok itu yang ingin kita sambungkan antara satu dengan yang lainnya. Karena kami percaya bahwa kami bukan hakim, siapapun di antara sesama kita bukan hakim. Yang hakim itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah yang menghakimi persoalan-persoalan perbedaan yang terjadi di antara sesama umat manusia. Bukan wilayah kita untuk saling menghakimi. Kami meyakini itu, sehingga kami hanya ingin melihat prestasi-prestasi baik, nilai-nilai baik yang dikembangkan oleh setiap kelompok. Dan ini yang kami ingin sambungkan. Ahlul Bait Indonesia berusaha sedemikian rupa meminimalisir memproduksi keburukan. Berusaha memproduksi sebanyak-banyaknya kebaikan demi kebaikan. Karena Nabi menyebutkan bahwa umat yang terbaik adalah umat yang paling banyak memproduksi
kebaikan. Itulah saya kira hal yang bisa membangun dan mendekatkan jurang pemisah antara kelompok masyarakat manapun, terkhusus sesama umat Islam. Yang pertama saya kira salah satu di antaranya adalah isu tentang bahwa Islam Syiah itu adalah Islam yang eksporan dari luar, ya, transnasional. Itu isu yang disampaikan antara lain terhadap orang-orang Syiah di Indonesia, bahwa orang Syiah itu atau ajaran Syiah itu adalah transnasional. Ini dalam rangka menghadap-hadapkan masyarakat Muslim Syiah dengan negara. Kita menjawab itu bahwa itu tidak benar. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa ini cukup memiliki kisah yang sangat banyak bertebaran di berbagai daerah, bahwa Islam pertama kali masuk di Indonesia ini disemangati oleh nilai-nilai ajaran Islam melalui mazhab Syiah. Dan pernah misalnya seorang tokoh intelektual Muslim di Indonesia, almarhum Nurholis Majid, dalam sebuah pernyataannya mengatakan, kalau ada tafsir yang paling tepat terhadap sang saka merah putih, bendera merah putih yang berwarna merah dan putih, tidak ada tafsir yang lebih tepat kecuali itu melambangkan merah dengan Imam Hussein dan putih dengan Imam Hasan. Ini menunjukkan bahwa ada benang merah sejarah yang melahirkan dwi warna bendera merah putih. Merah itu bermakna penegakan keadilan, ketegasan terhadap kebenaran, dan putih itu semangat rekonsiliasi, semangat damai yang dilambangkan oleh Imam Hasan. Dan itu mencitrakan cita rasa Islam Syiah. Selalu dianggap bahwa ada perbedaan tafsiran terhadap apa yang kita sebut dengan akidah. Padahal sebenarnya seluruh muslimin sudah sepakat bahwa dalam Islam itu ada unsur-unsur qat'i dan ada unsur-unsur furu. Kami Muslim Syiah berusaha sedemikian rupa untuk tidak terlibat pada urusan-urusan furu, pada urusan-urusan yang bersifat periferal, yang bersifat pinggiran, yang bersifat fikih. Kami lebih fokus pada urusan-urusan yang bersifat qat'i. Misalnya, hal yang bersifat qat'i, seluruh umat Islam sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhannya umat manusia, pencipta alam semesta. Semua sepakat secara qat'i bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah sebagai Nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin. Yang ketiga, semua umat Islam sepakat bahwa kitab suci Al-Quran sudah tidak ada penambahan dan pengurangan di dalamnya. Yang ada di tangan kaum muslimin itu sudah sempurna, baik dimiliki oleh muslimin Syiah maupun yang dimiliki oleh muslimin Sunni. Bahwa yang keempat, semua umat Islam ketika dia mempercayai hari akhirat, bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dan akan ada hari akhirat, semua sepakat bahwa memahami dan meyakini prinsip-prinsip keagamaan ini muslim dan haram hukumnya untuk dikafirkan. Inilah yang kita usung, inilah yang kita bawa, inilah yang kita komunikasikan dengan kelompok muslimin manapun di negara ini. Dengan inilah yang akan menjadi jembatan perekat antara umat yang satu dengan umat yang lain melalui mazhab-mazhab yang berbeda-beda itu. Memang betul bahwa sebahagian muslimin salah paham terhadap salah satu keyakinan di dalam Islam Syiah mengenai kemaksuman para imam. Di dalam Syiah diyakini bahwa imam pengganti Nabi itu jumlahnya hanya 12.
ini dirujuk ke dalam beberapa kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya, ada beberapa hadis yang mengarah kepada Imam 12 yang ditunjuk oleh Nabi berdasarkan pemahaman Syiah. Di dalam Bukhari dan Muslim misalnya menyebutkan bahwa setelah Nabi meninggal ada 12 orang imam, tapi Bukhari membatasinya pada Quraisy, min Quraisy. Itu disepakati bahkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tetapi mendefinisikan posisi spiritual tentang 12 imam ini kemudian berbeda antara Muslim Syiah dan Muslim Sunni. Muslimin Sunni juga sebenarnya mempercayai bahwa manusia secara umum potensial untuk mencapai posisi suci, posisi maksum. Karena itu menjadi pesan-pesan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk kita melakukan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah upaya untuk mengangkat diri dari suasana yang tidak baik menjadi lebih baik. Mengangkat diri dari suasana yang kotor menjadi lebih suci dan seterusnya. Dan itu bisa dicapai oleh setiap manusia. Tetapi di dalam Syiah meyakini bahwa 12 imam dari keluarga Nabi min ahli baiti Rasulillah itu adalah orang-orang yang suci, yang kesuciannya mencapai kedudukan kesucian para nabi walaupun dia bukan nabi. Kenapa harus suci? Orang Syiah memahami bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran yang suci. Maka yang harus menjadi pemberi penjelas, yang harus mengawal, yang harus menjaga kesucian Al-Quran semestinya juga adalah orang yang memiliki kualifikasi kesucian sebagaimana kualifikasi kesucian yang dimiliki oleh Nabi. Ini mengikut sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Waqi'ah. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Syiah memiliki pahaman bahwa yang boleh mendekati, yang boleh menyentuh, yang boleh memberi ruang interpretasi yang tepat dan paling tepat terhadap Al-Quran adalah orang yang berhasil mensucikan dirinya. Suci dalam dua makna. Suci secara batin dan suci secara lahir. Suci secara lahir bisa kita lakukan setiap orang ketika setelah selesai melakukan wudu, selesai bertaharah, dia secara fikih sudah sah untuk menyentuh Al-Quran. Tapi orang bersuci secara jasmani belum tentu suci secara ruhani. Syiah memiliki pemahaman bahwa orang yang harusnya memahami Al-Quran di samping suci secara jasmani, dia juga suci secara ruhania. Dia suci secara pemikiran. Dan imam pengganti Nabi memiliki kualifikasi kesucian itu. Sehingga dia secara otoritatif bisa menafsirkan dan memahami Al-Quran seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umat manusia. Karena itu, ketika hadis yang dipahami dan diterima oleh baik Sunni maupun Syiah bahwa al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah wakil-wakil, pelanjut para nabi, sebenarnya itu menyampaikan pesan bahwa rupanya ulama itu ketika dia ingin menjadi pelanjut nabi, pewaris nabi, dia harus berusaha memiliki kualifikasi yang dimiliki oleh kualifikasi nabi agar dia tidak salah di dalam menjelaskan pesan-pesan agama. Kalau dia tidak memiliki kualifikasi seperti nabi, ada kemungkinan interpretasinya menyimpang. Ada kemungkinan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersimpangkan berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan pemikirannya sendiri, dan seterusnya. Sementara ketika kita harus memahami Al-Quran, unsur-unsur yang mengintervensi kita seperti hawa nafsu,
pikiran kita, kepentingan kita, dan seterusnya harus hilang. Yang bisa melakukan itu hanyalah orang yang suci dari seluruh kepentingan apapun. Ini yang diyakini oleh Syiah. Karena itu, para imam seperti Imam Khomeini, Imam Ali Khamenei tidak memiliki kualifikasi kesucian seperti yang dimaksud dengan 12 imam itu. Mungkin mereka adalah ulama, dan kami meyakini bahwa orang seperti Imam Khomeini, orang seperti Sayyid Ali Khamenei, sebagaimana ulama-ulama yang ada di Ahlus Sunnah, yang menjaga amanah, yang menjaga sikap adalah, yang menjaga ibadah-ibadah kepada Allah, yang menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mempercayai bahwa mereka memiliki tingkat kesalehan yang dengan kesalehannya mensucikan dirinya dari sejumlah kotoran-kotoran, ghafil, kelalaian-kelalaian yang membuat dia menjadi nista. Kami meyakini itu, tapi bahwa kedudukannya tidak dalam kedudukan sebagai orang yang suci seperti 12 imam itu. Ini yang dipahami keliru oleh sebagian orang, bahwa Imam Khomeini, Sayyid Ali Khamenei itu maksum. Tidak. Dalam Syiah tidak meyakini bahwa Imam Khomeini seorang yang maksum atau Ali Khamenei seorang yang maksum seperti Nabi dan Rasul. Kami memahami bahwa dia seperti manusia biasa, cuma dia mencapai kualitas spiritual tertentu yang mungkin melebihi rata-rata manusia. Dan mungkin juga itu dicapai oleh sejumlah ulama yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memberi ruang untuk bertawassul, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan manusia-manusia suci. Misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan carilah olehmu wasilah. Carilah olehmu perantara. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mencari wasilah. Wasilah itu adalah media yang memungkinkan kita untuk sampai kepada satu keadaan tertentu. Nah, Muslim Syiah mempercayai bahwa para nabi, para rasul, dan imam-imam yang suci dari 12 imam itu sesungguhnya tidak mati. Dia hidup. Dan dia berkomunikasi dengan orang-orang yang masih hidup. Yang pertama. Yang kedua, orang Syiah meyakini dalam kehidupan sosial, berwasilah itu, bertawasul itu, mencari perantara itu sesuatu yang alamiah. Saya misalnya mau ketemu dengan presiden, mungkin untuk langsung, saya tidak punya jalurnya. Maka saya mencari media perantara yang bisa mengantar saya untuk bertemu dengan presiden. Kalau ini analogi yang kita gunakan untuk berdoa, beribadah kepada Allah, maka ketika saya beribadah kepada Allah, mungkin saja saya bisa langsung berhubungan dengan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah saya memiliki kualitas yang mumpuni untuk bisa langsung berhubungan dengan Allah? Kalau saya tidak cukup percaya diri untuk bisa langsung kepada Allah, maka saya bisa melalui jalur tertentu. Persis sama dengan ketika ada jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci, kita datang kepada beliau, kita mengatakan, tolong doakan saya di sana, ya. Tolong doakan saya di sana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan tawassul. Ini yang disebut dengan meminta seseorang menjadi perantara bagi kita agar mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita minta orang itu? Karena kita percayai orang ini sementara ini lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini lagi berada di Tanah Suci Mekah. Dia berada di Baitullah Ka'bah dan mungkin spiritualitasnya lagi meningkat.
memungkinkan doanya diterima oleh Allah. Karena itu saya titip doa kepadanya agar dia mendoakan saya. Di dalam tradisi Syiah yang sebenarnya juga diamini oleh muslimin ahlus sunnah, terutama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mempercayai ada tradisi tawassul. Jadi misalnya saya datang kepada seorang imam, saya datang kepada Rasulullah, saya sampaikan, ya Rasulullah, saya adalah umatmu, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengikuti perintah-perintahmu, sudilah engkau mengantar aku dan memohonkan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan tawassul. Bahwa orang boleh langsung kepada Allah, itu bisa saja. Bukan sebuah keharusan bahwa dia harus bertawassul. Silahkan saja. Orang mau langsung kepada Allah, silahkan. Asal dia memang percaya diri bahwa dia bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rata-rata pada umumnya orang Syiah tidak percaya diri untuk langsung kepada Allah. Orang-orang Syiah cenderung tidak percaya diri untuk langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Syiah merasa bahwa dirinya terlalu hina, terlalu rendah untuk langsung memohon kepada Allah, ya Allah, terima doa saya. Orang Syiah lebih percaya diri ketika dia datang kepada orang-orang suci. Lalu dia mengatakan, wahai orang yang suci, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang memiliki kedudukan tertinggi di hadapan Allah. Aku mohon kepada Allah melalui engkau, agar engkau sampaikan hajatku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan tawassul. Dan ini menjadi satu doktrin yang sangat kuat dalam tradisi spiritual di dalam masyarakat Islam Syiah. Yang sebenarnya juga terjadi di dalam tradisi masyarakat Muslim Ahlus Sunnah. Tarekat-tarekat dalam tradisi tasawuf di Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengajarkan hal yang sama, tawassul. Tidak ada bedanya antara Sunni dan Syiah dalam urusan tawassul atau berperantara dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira begitu. Ya, sebenarnya kenapa masyarakat Muslim Syiah yang ada di Iran, tanda petik, seakan-akan hanya kepada Imam Ali Ridho? Karena kebetulan dalam teritori Iran hanya ada satu makam imam dari 12 imam itu, yaitu Imam Ali Ridho. Karena itu Muslim Syiah yang ada di Iran memfokuskan dirinya kepada Imam Ali Ridho dalam bertawassul. Tapi tidak berarti dia tidak bertawassul kepada Rasulullah dan imam-imam yang lainnya. Karena bertawassul itu tidak dibatasi oleh batas-batas teritorial geografis. Saya di Indonesia misalnya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertawassul kepada Rasulullah yang ada di Madinah. Jarak saya di sini dengan Madinah, makam Rasulullah, itu 8.000 km kurang lebih. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, la tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun. Kata Allah, jangan kamu mengira mati orang-orang yang mati di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahya, dia hidup, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hidupnya Nabi yang sudah meninggal, yang meninggal pada diri Nabi itu adalah jasadnya, tapi jiwanya, ruhaninya, dirinya yang esensial tidak pernah meninggal. Bahkan dia menjawab salam setiap orang yang menyampaikan salam kepadanya. Kalau kita mengatakan di dalam sholat kita, ketika kita membaca tasyahud, tahiyat, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Muslimin Syiah, bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, meyakini bahwa ketika kita mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dalam tasyahud kita, dalam sholat, diyakini bahwa Nabi menjawab salam itu. Karena menjawab salam dalam semua mazhab Islam adalah wajib. Dan Nabi pasti menjawabnya karena itu adalah kewajiban dia. Baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia sudah meninggal secara
fisikal 1400 tahun yang lalu. Ya, lagi-lagi ini fitnah yang dikembangkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam, yang ingin Islam ini berpecah belah. Di dalam tubuh Islam ini ada dua madrasah yang besar, yang kalau bersatu, dia akan melahirkan arus perubahan yang sangat dahsyat di dunia ini, yaitu Muslimin Sunni dan Syiah. Ini yang betul-betul tidak dikehendaki oleh gerakan Zionisme internasional yang digerakkan oleh Israel, di backup oleh Amerika dan lobby-lobbynya di negara Barat yang sayangnya menginfiltrasi sekelompok masyarakat Islam. Ini yang menjadi musibah dan ini yang betul-betul menjadi fokus perhatian Muslimin Syiah seluruh dunia. Bahwa mempersatukan dua kelompok mazhab besar dalam Islam ini adalah wajib hukumnya. Tidak boleh dijauhkan. Dan upaya-upaya fitnah untuk menjauhkan ini terus-menerus dilakukan. Betapapun terus-menerus direkatkan. Di dunia Islam sekarang ini yang dipelopori oleh ulama Al-Azhar dan ulama Iran, dibangun satu lembaga yang diikuti kemudian oleh ulama dunia, namanya Majma' Taghrib Bainal Mazahib, sebuah perhimpunan ulama untuk mempersatukan mazhab-mazhab di dalam Islam, yang melahirkan kemudian deklarasi Amman 2005 yang juga dihadiri oleh banyak ulama dunia termasuk Indonesia dan Malaysia. Intinya adalah mempersatukan seluruh mazhab terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Islam. Karena ulama-ulama yang memiliki pemahaman keagamaan dan tanggung jawab umat sebagai pewaris Rasulullah meyakini betul bahwa kalau kedua kubu ini bersatu, maka keberadaan Zionisme Israel dengan dukungan Amerika Serikat dan lobby Barat akan lumpuh di tanah-tanah kaum muslimin di dunia ini. Nah, isu bahwa umat Islam Syiah berhajinya ke Karbala itu adalah kebohongan belaka. Dan ini terlalu mudah untuk diklarifikasi. Terlalu mudah untuk diketahui. Bahwa orang yang berkunjung ke seluruh makam-makam para imam dalam Islam Syiah, ada 11 imam, itu dalam rangka berziarah. Dan berziarah itu artinya mengunjungi, mendatangi makam-makam itu. Umat Islam yang datang pada hari Asyura, pada hari Arba'in ke Karbala, itu dalam rangka berziarah, bukan dalam rangka berhaji. Umat Islam Syiah meyakini bahwa tempat haji itu ada di Arafah, ada di Mekah, ada di Baitullah Ka'bah. Dan dengan mudah kita ketahui, saya Muslim Syiah, saya sudah berangkat haji, dan haji saya tidak di Karbala. Haji saya ada di Arafah. Saya hadir wukuf pada 9 Zulhijjah di Arafah, dan sejak itu saya dikenal Pak Haji. Bukan ketika saya ke Karbala dan saya dikenal Pak Haji. Jadi ini kekeliruan yang dibangun dan didorong demi memperlebar jurang pemisah antara dua kubu umat Islam yang begitu besar ini. Yang kalau ini bersatu, maka Zionisme, dan inilah yang paling ditakutkan oleh Amerika Serikat. Karena itu Amerika Serikat terus-menerus dengan lobby Zionismenya memproduksi fitnah demi fitnah, menginfiltrasi kelompok-kelompok dalam Islam yang sayangnya sebagian kelompok Islam terpengaruh. Tapi saya masih mempercayai bahwa ulama-ulama yang akil, yang memiliki akal sehat, baik dari Sunni maupun Syiah, pasti menolak tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Dan mereka hanya menghendaki agar persatuan kedua kubu ini terjadi dengan baik. Karena itu pesan Allah, itu pesan Al-Quran, itu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memecah belah umat ini, sungguh dia telah menjadi kaki tangan Zionis, sungguh dia telah menjadi kaki tangan Yahudi, sungguh dia telah menjadi kaki tangan Amerika Serikat, sungguh dia telah menjadi kaki tangan iblis. Karena itu umat Islam, Syiah dan Sunni
pasti berlepas tangan dari perilaku buruk ini. Demikian. Ya, memang kesalahpahaman ini terjadi mungkin karena dua faktor. Pertama, karena budaya yang diajarkan oleh agama untuk tabayun itu tidak terjadi. Ini yang pertama. Budaya Al-Quran mengajarkan kepada kita, pesan Al-Quran memerintahkan kepada kita agar kalau ada informasi yang datang dari manapun yang konklusinya, kesimpulannya tidak optimal, sikap pertama yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, perintah Al-Quran, tabayyun, konfirmasi. Ini tidak dilakukan secara optimal oleh kelompok-kelompok yang menebarkan fitnah itu. Yang kedua, stigma terhadap kesesatan Syiah mendahului keinginan dia untuk mencari kebenaran. Jadi sebelum dia berusaha untuk menemukan kebenaran, stigma tentang keburukan itu sudah menguat di dalam dirinya. Dan ini bukan sifat-sifat seorang mukmin. Semestinya kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membangun sangka buruk, yang pertama yang harus kita lakukan adalah husnuzdzon, bersangka baik, bukan bersangka buruk. Dan inilah kebiasaan buruk yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam. Nah, dua hal ini yang tidak dijalankan. Padahal seandainya semangat konfirmasi tabayun itu, semangat untuk menghapus stigma buruk antar kelompok satu dengan yang lain itu dihilangkan, saya terlalu yakin bahwa pesan Al-Quran yang menyuruh umat bersatu itu pasti bisa selesai. Itu pasti bisa selesai kalau memang kita adalah mukmin. Saya kira itu faktornya.